Ketika saudara berjalan ke suatu tempat, ke suatu arah di mana saudara ingin berjalan, ketika saudara berjalan tetapi saudara tidak fokus melihat ke depan, saudara pasti akan menyimpang. Bisa saudara bayangkan seorang pelari maraton, ketika dia berlari, apa yang dilakukan? Dia hanya fokus memandang ke suatu titik di depan. Dia hanya memandang bagaimana dia bisa dengan cepat sampai di garis finish. Yang dia lihat, yang dia tatap terus ke garis finish supaya dia bisa mendapatkan tempat ke sana. Bagaimana yang terjadi? Kalau 1 detik saja dia menengokkan mukanya, dia memalingkan wajahnya, melihat ke kiri dan ke kanan, dia pasti menyimpang. Yang seharusnya berjalan di koordinat yang benar, tetapi ketika dia melihat ke kiri dan kanan, dia akan menyimpang. Saudara, disitulah gangguannya. Ketika dia tidak bisa mengalihkan lagi pikirannya, dia tidak akan pernah bisa sampai ke garis finish. Justru saat itu dia harus berpuasa untuk tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia harus bisa memandang ke satu arah, di mana tempat yang dia tuju. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Di dalam kehidupan kita tidak mungkin bisa mengalihkan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Karena itu adalah jendela hidup kita, di mana kita menyerap, kita menerima, kita memasukkan ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita. Karena itu jendela hidup kita, saudara. Lalu, bagaimana dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Apakah kita masih mau memasukkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita? Terutama dari cara pandang kita, terutama dari apa yang kita lihat, terutama dari apa yang kita tatap dalam kehidupan ini. Semua itu terekam dalam pikiran kita, bahkan itu akan menggores jiwa dan perasaan kita. Saudara, justru kita harus bisa bagaimana mengambil komitmen, berpuasa dari cara pandang yang tidak benar, berpuasa dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan jelas katakan di dalam Injil Matius 4 ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Ketika seseorang berada di tempat yang sangat tinggi, dia bisa melihat dengan begitu jelas. Semua cara pandangnya dia akan menatap dengan sangat luas. Disitulah dia bisa memandang semuanya. Bayangkan saudara, berapa banyak dari kita, mungkin saudara pernah mengalami ketika pergi mungkin ke tempat yang tinggi, ke suatu puncak, ke tebing yang tinggi, di mana kita bisa melihat suatu pemandangan yang begitu luas. Apa yang saudara rasakan? Kita bisa melihat bagaimana keindahan yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa dunia ini kita melihat dengan sesuatu hal yang luar biasa. Di situ kita mungkin rasanya senang. Tidak sedikit orang bilang, waduh bagus sekali ya yang kita lihat dari puncak ini. Luar biasa, ternyata begitu indah. Apalagi ketika malam hari kita melihat dan memandang dari kejauhan dari tempat yang tinggi. Terlihat lampu-lampu menyala dari rumah-rumah penduduk. Kita melihat begitu indah, saudara. Ketika kita ada di tempat ketinggian, pandangan kita semuanya, yang kita lihat apa? Kita senang. Lalu kita hanya untuk menyenangkan hati dan perasaan kita. Saat itu hati kita dipuaskan, kayaknya kita bisa melihat sesuatu hal yang indah, yang baik. Saudara, bukan berarti saudara tidak boleh melihat hal-hal yang baik, yang indah. Tetapi di mana motivasi hidup kita? Ingat, semua itu menyenangkan hati dan perasaan kita. Apa yang dialami oleh Yesus? Ketika iblis membawa dia ke atas gunung sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Di tempat yang tinggi, Yesus diperhadapkan dan melihat semua kerajaan dunia yang memegahkan. Kerajaan dunia yang menyenangkan, yang megah, yang baik ini, semua hanya untuk menyenangkan hati dan perasaan kita. Menyenangkan daging kita, saudara. Lihat, Yesus dibawa ke sana. Saudara, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, di sini menggambarkan bagaimana dia menahan segala sesuatunya. Dan iblis menyodorkan segala kenyamanan dunia ini. Iblis memperlihatkan segala fasilitas dunia ini. Tetapi Yesus justru tidak mengarahkan pandangannya. Tidak fokus kepada semua yang dia lihat. Tidak fokus melihat kepada segala kemegahan ini. Segala fasilitas dunia ini yang begitu indah, yang begitu baik.
Tetapi apa yang Yesus fokuskan? Justru dia berkata di ayat selanjutnya, ketika Yesus menawarkan kepada dia, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi jawab Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Di sini jelas bahwa ketika Yesus diperhadapkan dengan pandangan penglihatan yang begitu luar biasa tentang kerajaan dunia ini, tentang segala kenyamanan dunia ini, tetapi dia mengatakan bahwa hendaklah engkau hanya berbakti kepada Tuhan Allahmu. Di dalam kehidupan kita, saudara, justru kita seharusnya memfokuskan diri kita bagaimana kita berbakti kepada Tuhan Allah kita. Berbicara berbakti berarti kita berbicara mengabdi, kita berbicara sebagai hamba, saudara. Sebagai hamba, justru kita harus bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa di surga. Tidak lagi menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setiap manusia pada saat ini, ketika dia mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, motivasinya justru berbeda sekali dengan apa yang Yesus contohkan. Kalau Yesus ketika dia berpuasa hidupnya ini, dia mengalami masalah, mengalami kelaparan, dia tahu daging ini mengejar, dan daging ini disodorin oleh iblis, bagaimana hanya dipuaskan dengan segala kenyamanan dunia ini, dengan segala fasilitas dunia ini. Tapi Yesus menolak. Saudara, banyak orang saat ini hanya mau percaya kepada Yesus Kristus untuk mengejar segala kenyamanan itu, untuk mengejar apa yang dia lihat baik buat dirinya, untuk mengejar apa yang dia pandang, semua itu menyenangkan jiwa dan dagingnya. Saudara, tidak sedikit orang percaya kepada Yesus. Dia mengejar semua itu supaya apa? Dia mau percaya Yesus supaya Yesus memberkati dia, supaya dia bisa menikmati semua fasilitas itu. Dia mau percaya kepada Yesus supaya Yesus memberkati apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, supaya semuanya berhasil, supaya hidupnya bahagia di dunia ini. Tetapi yang Yesus inginkan bukan saudara bahagia di dunia ini saja, tetapi saudara yang terutama, berkat yang terutama, mujizat yang terutama, saudara dan saya, kita bisa berhadapan, berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara tidak akan bisa mengarahkan kaki saudara ke langit yang baru dan bumi yang baru kalau saudara tidak pernah bisa menjaga pandangan saudara. Saudara tidak pernah bisa berpuasa dari melihat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus berpuasa dari melihat hal-hal yang menyenangkan daging dan perasaan kita. Tidak ada pilihan, saudara. Ketika kita berpuasa dari hal-hal yang kita lihat menyenangkan daging kita, justru kita harus mengalihkan pikiran kita, pandangan kita, fokus hidup kita, tatapan kita hanya ke langit yang baru dan bumi yang baru. Ketika saudara berjalan ke suatu tempat, ke suatu arah di mana saudara ingin berjalan, ketika saudara berjalan tetapi saudara tidak fokus melihat ke depan, saudara pasti akan menyimpang. Bisa saudara bayangkan seorang pelari maraton, ketika dia berlari, apa yang dilakukan? Dia hanya fokus memandang ke suatu titik di depan. Dia hanya memandang bagaimana dia bisa dengan cepat sampai di garis finish. Yang dia lihat, yang dia tatap terus ke garis finish supaya dia bisa mendapatkan tempat ke sana. Bagaimana yang terjadi? Kalau satu detik saja dia menengokkan mukanya, dia memalingkan wajahnya, melihat ke kiri dan ke kanan, dia pasti menyimpang. Yang seharusnya berjalan di koordinat yang benar, tetapi ketika dia melihat ke kiri dan kanan, dia akan menyimpang. Saudara, disitulah gangguannya. Ketika dia tidak bisa mengalihkan lagi pikirannya, dia tidak akan pernah bisa sampai ke garis finish. Justru saat itu dia harus berpuasa untuk tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia harus bisa memandang ke satu arah, di mana tempat yang dia tuju. Saudara dan saya, kita semua diharapkan nanti berkumpul di tempat yang Tuhan janjikan, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau saudara saat ini hidupnya hanya fokus menyenangkan daging kita selama hidup di dunia ini yang singkat saudara, 70 tahun sampai 90 tahun kalau kita kuat. Itu hidup yang singkat. Tapi kita hanya fokus dalam kehidupan dunia ini saja. Justru saudara, Tuhan mau saudara dan saya, kita fokus bagaimana kita bisa masuk sampai di garis finish kita, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Yesus yang menjadi rajanya di sana, yang memerintah bagi saudara dan saya. Kita harus sudah fokus ke sana. Ketika kita tidak pernah berani berpuasa, mengalihkan fokus kita untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan, kita bisa menyimpang. Kita bisa tidak tepat
untuk sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara, disinilah saatnya. Saat kita hidup, mari kita berpuasa untuk tidak lagi melihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita fokuskan arah hidup kita untuk memandang ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sehingga ketika saudara dan saya kita fokus hanya memandang, melihat ke langit yang baru dan bumi yang baru, setiap langkah kita, setiap yang kita perbuat, setiap yang kita perkatakan, semua hanya untuk mendorong kita, membawa kita bisa sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Mulai hari ini, mari saudara, mari kita jaga apa yang kita lihat. Kita berpuasa supaya tidak lagi fokus kepada dunia ini, tapi kita fokus kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.